bisa? Ini ya 4, betul ya? Berapa linear? 4. Jadi materi kita hari juga ada kaitannya dengan pembahasan undang-undang dasar. Jadi harapannya anak-anak semua belajarnya harus lebih semangat ya. Semangat ya? Harus semangat. Baik, tadi pagi siapa yang naik sepeda motor kemarin? Siapa yang naik sepeda motor? Semuanya jalan kaki ya? Ya. Semua jalan kaki, naik kendaraan semuanya. Naik kendaraan angkutan ya. Nggak ada naik sepeda motor. Siapa yang pernah naik sepeda motor? Pernah ya naik sepeda motor ya? Kalau naik sepeda motor pakai helm nggak? Kenapa pakai helm? Nanti kecelakaan. Yang lain kenapa pakai helm? Hah? Biar ditangkap polisi ya. Biar nggak ditangkap polisi apa biar tidak kecelakaan? Pakai helm itu aturan nggak? Aturan. Berarti aturan itu harus dilaksanakan. Itulah dia peraturan perundang-undangan. Karena kita hidup ini semuanya ada aturan. Di sekolah kita juga ada aturan. Ada aturan kan di sekolah? Apa contoh aturan yang ada di sekolah? Memakai seragam sesuai dengan peraturan. Itu adalah peraturan yang ada di sekolah. Baik, sudah semangat? Kita lanjut. Oke, kita perhatikan yang ada di papan tulis ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, jadi setelah kita nanti belajar, jadi anak-anak semua sudah bisa memahami ya. Kemudian mampu menguraikan tata urutan peraturan perundang-undangan. Berarti kalau sudah bisa, pembelajaran kita berhasil. Tapi semuanya itu harus sudah bisa. Setelah kita belajar sudah tahu tata urutan peraturan perundang-undangan. Ya. Yang selanjutnya kita masuk ke pengertiannya dulu ya. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Jadi dikatakan negara Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi semua aktivitas kita itu harus didasarkan kepada hukum, ada aturannya. Jadi baik dia misalnya di bidang agama ada hukumnya, di bidang ekonomi ada hukum, di bidang politik ada juga hukumnya. Itulah yang disebut bahwa negara kita adalah negara hukum. Jadi semua aktivitas kita itu didasarkan kepada hukum yang berlaku ya. Bisa diingat kan? Yang selanjutnya ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019. Apa dikatakan di situ? Bahwa peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum. Apa norma hukum? Masih ingat kan? Masih ingat norma hukum kan? Jadi di ujungnya ada norma hukum, yaitu adalah yang mengikat secara umum. Apa maksudnya secara umum? Jadi secara umum ini maksudnya berarti berlaku untuk siapa saja, kapan saja, dan di mana. Jadi mau dia misalnya di Jawa, hukum itu berlaku. Dia tinggal di Sumatera, hukum juga berlaku. Dia tinggal di Aceh, hukum juga berlaku. Dia orang kaya, hukum berlaku. Orang miskin, hukum juga berlaku. Petani, hukum berlaku. Pejabat, hukum berlaku. Itulah yang disebut dengan mengikat secara umum. Ya, bertanya, apa itu mengikat secara umum? Berarti mengatur semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Kemudian dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Siapa lembaga yang berwenang? DPR, betul sekali. Atau yang kita sebut dengan lembaga legislatif. Jadi kalau di pusat
namanya DPR. Kalau di provinsi namanya apa kalau di provinsi? Di Aceh kita apa namanya? DPRA, betul sekali ya. Jadi kalau di pusat namanya DPR, kalau di daerah kita namanya DPRA. Tapi kalau daerah lain namanya DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi paham ya? Berarti aturan ini mengikat secara umum, kemudian dibuat oleh lembaga yang berwenang, yaitu tadi DPR. Ya. Kemudian yang selanjutnya kita langsung ke tata urutannya. Ini tata urutannya ya. Jadi tata urutan undang-undang itu ada 7 ya. Ada undang-undang dasar, kemudian ada ketetapan majelis permusyawaratan rakyat, undang-undang, peraturan pemerintah sampai peraturan daerah kabupaten. Jadi sampai situ kita masuk dulu kemari. Coba sebelum kita lanjut, bentuk dulu kelompok ya. Ini adalah materi sedikit sebagai pengantar. Nanti lebih lanjut akan kita bahas lagi dalam diskusi secara bersama-sama. Karena pembelajaran kita hari ini adalah menggunakan discovery learning. Artinya kita mencari sendiri, kemudian menemukan sendiri apa yang akan kita pelajari. Ya. Jadi kita semua nanti dalam diskusi kita cari apa yang ingin kita ketahui, kemudian kita carikan jawabannya. Itu namanya adalah pembelajaran discovery learning. Di dalam diskusi kita cari apa sih kira-kira yang kita ketahui, kemudian kita diskusikan, kita cari jawabannya. Paham nanti ya? Di dalam diskusi nanti kita mencarikan sendiri masalahnya, kemudian kita cari sendiri solusinya ya. Oke, silakan bentuk dulu kelompoknya. Ini putar ke belakang, hadap belakang ya. Berarti kalian berdua saja, satu kelompok ya. Jadi putar hadap belakang. Nanti kita ada 4 kelompok. Ya. Ada 4 kelompok. Oke, sudah. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Kemudian coba perhatikan yang ada di papan. Itu ada gambar. Nah, coba kita lihat dulu gambar-gambar apa. Kemudian kira-kira coba dicatat apa yang kalian peroleh dari gambar tersebut. Coba tulis di kertas. Jadi masing-masing kelompok diskusikan kira-kira apa yang kita lihat, apa informasi yang kita peroleh dari gambar tersebut. Oh itu Pak kan orang-orang mau nyebrang misalnya gitu kan. Jadi apa informasi dan apa aturan yang kita dapat dari gambar yang ada di papan tulis. Oke, silakan saya kasih waktu 2 menit ya. Nah, 2 menit diskusikan sama kawannya kira-kira itu gambar apa. Kemudian kalau tidak gambar seperti itu apa kira-kira yang akan terjadi, ya gitu kan. Nanti saya minta masing-masing menyampaikan pendapat ya. Masing-masing menyampaikan pendapat. Silakan. Coba diskusikan sama kawannya. Kira-kira apa itu? Apa kira-kira? Bisa ya tulis di kertas, nanti satu orang bacakan ya. Saya diskusikan. Nah. Oke, tulis di sini ya. Ini satu, pinjam dulu satu ya. Tulis, saya diskusikan. Sudah dapat? Kira-kira itu apa informasi yang dari peroleh dari pilihan gambar yang ada di papan tulis ya.
kaitannya kan dengan materi kita adalah peraturan perundang-undangan, berarti aturan ya. Sudah? Sekarang kita mulai dari kelompok 4 ya. Nah, kelompok 4 coba dibaca kira-kira apa yang kalian peroleh dari gambar yang ada di sana. Coba baca. Gambar yang dipilih ya, dipilih. Nah, coba baca yang ditulis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut kelompok kami, Menurut kelompok kami, gambar tersebut mentaati peraturan lampu lalu lintas. ya bagus sekali ya. Artinya menaati peraturan itu menaati lampu lalu lintas. Berarti dia harus menunggu lampu merah dulu baru kita boleh jalan ya. Ini bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk kawan kita. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 3. Oke, baca ya. Apa kira-kira gambar atau informasi yang diperoleh dari gambar yang ada di papan ini? Oke, silakan Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari gambar ini dan melihat ada beberapa orang anak yang sedang berjalan di Brebes dan dikawal sama polisi. Dari awal sama Pak Polisi. Ada lagi? Terus? Lalu lintas. Oke. Jadi kata kawan kita tadi, gambar tersebut adalah ada 3 orang anak ya yang menyeberang di zebra cross dibantu oleh Pak Polisi. Kemudian mereka harus menunggu lampu merah itu baru boleh menyeberang. Kemudian berjalan juga apa aturan yang kita ambil dari situ? Berarti berjalan harus di zebra cross. Oke, bagus ya. Berikan tepuk tangan untuk kawan kita. Yang selanjutnya bisa dapat kan? Hah? Oh, kawan kita belum dapat. Berusaha terus ya. Masih bisa. Gak apa-apa. Cari terus ya. Ini. Nah, coba dibaca. Berdiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baca terus. Gambar tersebut menunjukkan siswi sedang menyeberang lalu lintas dengan peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Jadi berjalan bersama dengan kawannya tadi ya, berarti berjalan sesuai dengan atau di tempat yang sudah ditentukan. Oke, berarti taat aturan. Oke, silakan dulu berikan tepuk tangan untuk kita. Baik, selanjutnya ini kan tadi ada gambar. Tadi kata kawan-kawan kan ini adalah menyeberang jalan ya. Jadi menyeberang jalan itu ini juga salah satu contoh bahwa kita itu adalah taat kepada peraturan yang berlaku. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Nanti lihat pula merah. Merah kan Pak tanda berani, katanya gitu kan. Oh, saya sama dia kan gitu kan. Nggak boleh. Merah tandanya berhenti. Hijau jalan. Kuning siap atau berhati-hati. Jangan nanti. Ini nanti merah kan tanda berani. Terobos saja. Berani masuk rumah sakit, gitu kan? Berani masuk rumah sakit. Baik, selanjutnya coba kalian tuliskan satu
pertanyaan atau yang ingin kalian ketahui tentang materi kita atau tentang gambar ini juga boleh. Pilih satu. Apa yang ingin kalian ketahui tentang peraturan perundang-undangan. Satu pertanyaan satu kelompok ya. Tuliskan di situ kira-kira apa yang ingin kalian ketahui. Pak, saya ingin tahu misalnya tentang berhubungan dengan undang-undang dasar, tentang peraturan berlalu tentang apa ini boleh. Apa saja yang ingin kalian ketahui? Berarti buat satu pertanyaan, satu kelompok. Oke, silakan dibuat. Baru nanti kita diskusikan sama-sama jawaban dari pertanyaan yang sudah kita susun. Ya, setelah kita buat pertanyaannya, kita diskusikan sama-sama ya. Satu pertanyaan aja. Berhubungan dengan materi yang sudah kita pelajari. Itu adalah peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan. Sudah ya? Cepat juga ya, bukan apanya. Jadi sudah dapat pertanyaan Anda? Boleh, pertanyaan apa saja boleh. Penting berkaitan dengan kira-kira apa yang ingin saya ketahui ya tentang pelajaran kita. Karena pelajaran kita kan peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan itu bisa di lingkungan sekolah, bisa di lingkungan masyarakat, bisa di lingkungan bangsa dan negara. Jadi peraturan itu di mana saja ada. Jadi dari situ apa yang kira-kira ingin kita ketahui tentang peraturan perundang-undangan? Jadi tulis diskusikan sama kawannya ya. Ini sudah dapat? Oh, dapat juga ya. Oke, jadi masing-masing sudah dapat. Jadi pertanyaannya satu aja, satu kelompok, satu pertanyaan. Ini nanti kita buat. Kalau ada kelompok lain yang bisa jawab ya. Jadi dari kelompok satu menyampaikan pertanyaannya, kemudian bisa kita diskusikan secara bersama-sama kira-kira jawabannya apa ya. Oke, kita mulai dari kelompok satu. Coba bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tujuan peraturan undang-undang? Apa tujuan peraturan perundang-undangan? Bagus sekali ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kawan kita. Tujuannya apa? Dibuat peraturan perundang-undangan. Ayo, siapa kira-kira yang jawab? Apa tujuannya? Kenapa dibuat peraturan? Banyak apa yang terjadi kalau misalnya tidak ada peraturan? Nah, gitu. Apa kira-kira terjadi? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Untuk apa? Ayo diskusikan sama kawannya. Jadi kelompok lain juga berdiskusikan kira-kira jawabannya apa? Apa tujuannya dibuat peraturan perundang-undangan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya jawabnya? Hah? Yang lain? Ada? Untuk apa tujuan dibuat peraturan perundang-undangan? Kenapa bisa dibuat peraturan? Misalnya kita lagi jalan-jalan ke depan, di situ kan ada toko. Kita ambil aja barang-barangnya, kita ambil aja jualannya. Kan nggak ada aturan yang mengatur, nah gitu kan? Jadi kira-kira apa yang terjadi kalau tidak ada aturannya? Nah gitu kan?
kejahatan bisa di mana saja, Pak. Cuci tangan, cuci tangan. Apa jawabannya? Ada peraturan maka kejahatan akan berlaku bebas. Kejahatan akan berlaku bebas. Siapa namanya? Dan Fahri. Ya, Fahri ya. Jadi kata si Fahri, salah satu tujuannya kalau tidak ada peraturan nanti kejahatan di mana-mana akan merajalela. Betul nggak? Betul. Bagus ya. Berikan tepuk tangan untuk kawan kita. Jadi jawabannya katanya kalau tidak ada peraturan, suka-suka orang akan berbuat yang namanya kejahatan. Sedangkan ada aturan aja kejahatan banyak, apalagi tidak ada aturan. Yang lain? Ada lagi yang mau menjawab? Ada lagi yang menjawab? Nah, ada, sana. Enggak ada. Oke, berarti bagus ya. Tadi intinya berarti kenapa dibuat peraturan perundang-undangan? Berarti kan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat biar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Bagus ya. Oke, dari sana pertanyaannya. Ya, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada lampu lalu lintas, bolehkah menyeberang dengan semena-mena? Kalau tidak ada Lampu lalu lintas, lampu lalu lintas, bolehkah kita menyeberang dengan semena-mena? semena-mena? Gimana yang lain? Nah, boleh kan? Kenapa boleh? Hah? Bisa mengakibatkan kecelakaan. Jadi betul ya. Jadi kalau kita misalnya menyeberang aja nggak melihat aturan itu namanya di sana saat menyeberang kita harus melihat ke kiri dan ke kanan. Jadi aturan itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Melihat ke kiri dan ke kanan tertulis nggak? Nah, tapi tetap ditaati oleh masyarakat. Itu namanya kebiasaan. Jadi sebelum menyerang dia dulu kiri, kanan. Ke bawah perlu nggak? Perlu juga waktu ada dompet jatuh kan gitu kan. Nah, jadi kita perlu adalah lihat kiri dan kanan. Kalau sudah tidak ada kendaraan maka seberang. Maka kita boleh menyeberang. Bagus sekali ya. Berarti sudah ada banyak pertanyaan dan juga sudah dijawab oleh kawan-kawan yang lainnya. Artinya berarti peraturan itu sangat perlu biar kita bisa hidup tertib, bisa hidup teratur ya. Baik, di sini ada bahan untuk diskusi ya. Diskusikan. Itu pertanyaannya ada di sini. Dijawab ya. Boleh ditulis di sini kertas yang ditulis boleh. Di situ ada soal-soal di halaman kedua. Jadi instruksi itu adalah baca. Di situ ada rangkuman materi, ya. Di situ ada rangkuman materi. Kemudian bisa kita juga membaca buku-buku lain yang dibawa yang berhubungan dengan materi kita. Kemudian jawablah pertanyaan yang ada pada lembar tugas tersebut. Bisa ya, jelas ya. Coba diskusikan yang ada di halaman kedua ya, ada di halaman kedua. Ya, jadi ini materinya. Ini materinya. Ini adalah
hasil diskusi yang sudah kita kerjakan ya. Maka di petunjuk, kembalian petunjuk belajar dari sini ada di sini. Jawab soal-soal yang ada di bawah ini, kemudian setelah selesai kita harus selesaikan hasil kerja kita ke depan ya. Sama dari tadi. Jawabannya itu adalah menurut pendapat dari kalian. Jadi kalau misalnya tadi di pertanyaan sudah muncul juga tadi kan. Jadi nomor 1 itu apa yang terjadi kalau misalnya tidak ada kan gitu kan. Tulis di bawah sini langsung. Ya sudah ada. Dia sudah ada ya. Waktunya 10 menit ya. 10 menit saya kasih, nanti saya panggil satu-satu ke depan untuk presentasi ya.
aktif ya. Saya ikut duduk aja sebentar. Bisa kan? Aman kan? Waktunya 2 menit lagi ya. Jadi 2 menit lagi kita masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing ya. Coba nanti masing-masing kelompok ke depan membacakan hasil diskusinya ya dalam mengerjakan lembar kerja. Nah, bisa? Hah? Tiga dah. Satu lagi ya. Nomor. Bu, kalau idenya suku daerah PKN. Oh Bapak. Bahasa apa? Mau tidak? Oh Bapak.
menit lagi ya. Jadi nanti kita mulai dari kelompok 1 ya. Kita mulai dari kelompok 1 membacakan hasil diskusinya ke depan. Ada? Nah, pertanyaannya kemudian jawabannya, ya. Oke, kita panggil kelompok 1 ke depan. Silakan maju ke depan kelompok 1. Semua aja apa? Maju ke depan semua. Kemudian bacakan hasil diskusinya ya. Kita maju ke depan di sini. Ini sebelah sini ya. Sebelah sini. Yang lain menyimak ya. Nanti boleh memberikan pertanyaan atau boleh memberikan masukan. Dari nanti jawaban dari kita semua kita perbaiki sama-sama ya. Mana yang kurang tepat kita perbaiki sama-sama ya. Ini aja sini biar nggak kena fokusnya. Ya, berbaris. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Dibacakan soalnya. Pertanyaannya dulu. Mana jelas? Jelas? Dengan jawaban dari kelompok 1? Setuju nggak? Hah? Setuju? Coba dibaca lagi, nanti kurang jelas. Ini bagaimana? Katanya fungsinya adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Manfaatnya adalah agar masyarakat bisa hidup lebih tertib dan teratur. Ada jawaban lain dari kelompok lain? Nah, nanti ya maju lagi ke berikutnya ya. Oke, selanjutnya nomor berikutnya. Peraturan tertulis yang membuat norma hukum pemerintah secara yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Mengapa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ada hierarki dan cacat? Data urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku mendekati pendekatan peraturan yang dikedudukan lebih tinggi dibanding peraturan yang lain. Bagaimana? Lain? Ada pertanyaan atau ada masukan? Ada jawaban daripada kelompok 1? Ada? Setuju semuanya? Hah? Jadi setuju semua ya? Ada yang protes ya? Berarti udah oke semua jawabannya ya? Ya? Ada? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan dulu. Selanjutnya kita persilahkan kelompok 3 ya. 3 untuk membacakan hasil
diskusinya ya. Semua disimak. Kalau kira-kira kurang masuk baik boleh berikan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi. Hukum senantiasa ada di dalam masyarakat. Hukum itu mengikat seluruh anggota masyarakat, sekalipun masyarakat tersebut hidup dalam suasana yang amat sederhana ataupun masyarakat yang tinggal di perkotaan. Analisislah mengapa harus ada hukum dalam pergaulan hidup manusia. Jawabannya, untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan negara. Hukum diciptakan karena memiliki fungsi dan manfaat. Analisislah apa fungsi dan manfaat hukum bagi suatu masyarakat atau negara. Untuk mengatasi kejahatan supaya tidak merajalela dan juga memperbaiki kehidupan masyarakat di Indonesia. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Mengapa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku supaya tidak bertentangan satu sama lain. Analisislah mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena Indonesia memiliki undang-undang sebagai dasar hukum negara. Oke, ada yang mau ngasih masukan atau mau ngasih pertanyaan? Ada? Itu jawabannya? Jawabannya betul ya? Oke semuanya? Ya, yang lain sudah setuju ya? Jawabannya bagus ya? Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok. Ya. Sebelum dulu kita periksa sama-sama. Yang pertama adalah apa pertanyaannya? Apa analisislah mengapa harus ada hukum dalam pergaulan hidup masyarakat ataupun hidup manusia. Jadi jawabannya sudah dijawab oleh kita bahwa sebenarnya tujuan hukum itu adalah diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena hukum itu tadi kan mengikat secara umum, kapan saja, kepada siapa saja, dan di mana saja, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan bangsa, dan lingkungan negara. Maka dibuatlah hukum untuk mengatur, jadi biar masyarakatnya hidup tertib, tidak terjadi kesewenang-wenangan. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada pertanyaan, kenapa harus ada hierarki atau urutannya? Kenapa nggak dibuat sama aja ke samping gitu kan? Kenapa dibuat Undang-Undang Dasar, TAP MPR, kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang sampai peraturan daerah, kabupaten dan kota? Jawabannya bagus sekali. Apa katanya? Supaya tidak bertentangan satu sama lainnya. Jadi dibuatlah di sini yang paling tinggi undang-undang. Jadi kalau nggak dibuat kata urutannya akan bertentangan. Ini aturan mana yang harus kita ikuti? Nah gitu kan? Kita bingung. Jadi dibuatlah aturan yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Kemudian tadi yang terakhir, kenapa Undang-Undang Dasar ini menempati posisi atau urutan yang paling tinggi? Kenapa nggak di bawah dia dibuat? Nah gitu kan? Jadi jawabannya adalah, mau dibaca jawabannya? Karena Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum negara. Ya, jadi undang-undang ini adalah dasar dari segala peraturan yang ada di Indonesia. Jadi tidak boleh, jadi undang-undang di bawahnya tidak boleh ada yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Makanya undang-undang dasar inilah yang menjadi dasarnya. Kan ada undang-undang dasar, ada undang-undang
undang. Sama nggak? Sama nggak undang-undang dasar dengan undang-undang? Beda ya? Apa bedanya? Apa bedanya? Masuk itu undang-undang dasar, kemudian undang-undang. Apa bedanya? Hah? Undang-undang dasar adalah apanya? Undang-undang dasar adalah dasarnya. Sementara undang-undang adalah penjelasan lebih lanjut dari undang-undang dasar. Ini jawaban dari kawan-kawan kita. Dua kawan-kawan yang lain bagus-bagus semua ya. Berarti sudah bisa memahami tentang materi kita adalah tentang makna peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang terpenting adalah di pertemuan ini tahu kita apa itu peraturan perundang-undangan dan tata urutannya apa-apa saja yang merupakan peraturan yang ada di Indonesia. Itu saja yang harus kita kuasai pada hari ini. Oke, berikan tepuk tangan untuk kawan kita yang sudah mempresentasikan dengan bagus. Tepuk tangan. Oke, sudah duduk. Sudah pegal ya. Oke. Mulai diputar kembali kursinya. Putar ke depan. Putar lagi ya, putar kursinya ke depan kembali. Ya, jadi materi kita hari ini kan tadi makna peraturan atau mengenai peraturan perundang-undangan nasional. Jadi sudah kita ketahui tadi bahwa peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Kemudian tata urutannya adalah yang ada di papan tulis. Ada situ kan? Jadi yang perlu kita simpulkan pada hari ini adalah bahwa inilah yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadi kalau nanti penjelasan apa itu undang-undang dasar, bagaimana proses pembuatannya, itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, ya. Akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Jadi soal yang sudah saya berikan tadi juga itu sekaligus kita jadikan sebagai evaluasi. Jadi nilainya nanti dinilai secara berkelompok, ya. Kemudian menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Enak, ya. Seru. Ada yang seru, ada yang pusing, ya. Nah, ya. Bagaimana belajar kita? Pusing kan macam-macam ya. Tapi kita pembelajaran kita pada hari ini ada yang menyenangkan, ada yang seru, begitu kan? Ada yang pusing, ada yang takut. Nah, itu kita adalah pembelajaran selama hari. Jadi seharusnya rasa takut itu bisa kita hilangkan, ya. Jadi apa yang kekurangan kita pada hari ini kita perbaiki. Oh, saya pada saat hari ini belajar takut saya. Nanti kedepannya kita perbaiki lagi. Oh, Pak, saya kan Pak, karena terlalu serius saya jadi apa? Nah, itu kita perbaiki. Jadi pembelajaran kita hari ini bisa kita perbaiki. Apa kekurangan kita pada hari ini kita perbaiki pada pertemuan berikutnya, ya. Kemudian materi kita berikutnya itu adalah tentang proses penyusunan, ya, atau proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Baca-baca lagi di rumah. Nanti harapannya kita belajar sudah bisa memahami, ya, bagaimana proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk hari ini yang sudah kita belajar harapannya bisa kita ingat, kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena belajar ini yang penting adalah aplikasinya, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tahu kita, nggak ada lagi yang menerobos lampu merah, kan, gitu kan? Tahu lampu merah, ini kan tanda berani Pak, terobos saja, kan, gitu kan? Tapi tidak lagi, sudah tahu, ya. Kemudian ketika menyeberang, maka cari tempat penyeberangan terus dengan zebra. Kalau tidak ada, maka menyeberanglah dengan berhati-hati. Jadi kita berikan aplaus untuk kita semua.
Semoga tetap semangat. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Semoga kita selalu